Oke, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 ya, yaitu kita nanti akan belajar tentang kata keterangan atau adverb. Jadi adverb ini menutup materi kelas kata. Jadi totalnya nanti ada 7 kelas kata yang kita pelajari sampai hari ini, teman-teman. Ya. Dan yang terakhir ini adalah kita akan belajar tentang keterangan. Nah, keterangan ini masuk ke bab phrasing yang kedua ya, teman-teman. Kemarin kita sudah belajar phrasing yang pertama yaitu penggunaan kata sifat, yang mana fungsi dari kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda. Dan kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu ada di selain tempatnya kata sifat, dan itu adalah masalahnya tentang phrasing. Nah, itu adalah masalah dengan phrasing yang kedua ini, yaitu penggunaan adverb. Karena phrasing itu sebenarnya cuma 2 kelas kata, teman-teman ya. Yaitu adjektif, tempatnya yang kemarin kita pelajari. Nah, selain adjektif itu tempatnya keterangan kalau masalahnya adalah tentang phrasing. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita pelajari tentang adverb. Jadi kata keterangan atau adverb itu secara bentuk itu ada 2 jenis, ya. Ada yang dibuat atau dibentuk dari kata kerja murni, maksud saya bukan, maaf, saya ralat teman-teman, bukan kata kerja maksud saya. Jadi kata keterangan itu ada yang dibentuk murni dari kata keterangan murni atau adverb. Jadi kata itu kalau kita cek di kamus memang kelas katanya adalah adverb gitu ya. Nah, tapi ada juga keterangan itu dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposisi, teman-teman. Nah, ke fungsi dari kelas kata preposisi itu adalah mencaplok kata benda setelahnya. Jadi preposisi itu setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti ya sebagai objeknya, teman-teman. Jadi kalau preposisi itu setelahnya mau diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus dibentuk menjadi kata benda, yaitu gerund. Ada yang masih ingat gerund itu bentuknya apa, teman-teman? Verb ing master. That's right, betul. Jadi kalau misalnya preposisi kok setelahnya mau diikuti kata kerja harus di verb ing-kan. Itu istilahnya gerund karena dirubah menjadi kata benda, ya, teman-teman. Nah, nanti kalau preposisi sama kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya atau verb ing gitu ya, itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang mana membentuk yang namanya keterangan, teman-teman. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak unik, agak berbeda penggunaannya yaitu preposisi to. Ya, preposisi to itu boleh diikuti oleh verb satu. Oke, tapi hanya preposisi to saja ya, teman-teman, yang boleh diikuti verb satu. Seperti itu. Nah, contohnya, teman-teman, kata keterangan yang dibuat dari eh, keterangan murni misalnya adalah dari adverb of place ya, atau keterangan tempat. Nah, keterangan tempat yang murni contohnya adalah here, artinya di sini. There, di sana. Upward, artinya ke atas. Downward, artinya ke bawah. Outside, artinya di luar. Inside, artinya di dalam. Somewhere, artinya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Kalau ada kata, teman-teman artikan kok itu menunjukkan suatu keterangan tempat. Dan fungsinya di kalimat sebagai keterangan tempat. Berarti itu keterangan tempat. Nah, teman-teman juga boleh cek di kamus. Kata here, there, upward, dan seterusnya ini pasti keterangannya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu di adverb of place ya, maksud saya keterangan tempat itu dibuat dari preposition plus noun. Contohnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital atau misalnya in the hospital, itu di rumah sakit, in a room, di suatu ruangan atau di sebuah ruangan, near the lake, di dekatnya danau itu, over the hill, di atasnya bukit itu, dan masih banyak lagi. Ya, jadi preposisinya di situ ada at, in, near, sama over. Jadi over itu juga bisa jadi preposisi ya, teman-teman. Dan preposisi itu ada banyak banget, ada sekitar 100, saya lupa, 100 sekian lah gitu ya, teman-teman, untuk jenis-jenis preposisi. Seperti itu. Nah, itu adalah adverb of place atau keterangan tempat. Ada yang murni, ada yang dibuat dari preposisi plus noun. Oke. Kemudian selain adverb of place ada juga adverb of time atau keterangan waktu ya, teman-teman. Contohnya yang murni keterangan yesterday artinya kemarin, tomorrow besok, now artinya sekarang, already artinya sudah, dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian bentuk yang dibuat dari preposition plus noun untuk keterangan waktu maksud saya ya. Contohnya ada at night artinya di malam hari. In 1907 di tahun 1907. Contohnya lagi, during World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Teman-teman bisa berkreasi menggunakan preposition plus noun yang nanti akan jadi keterangan waktu. Gitu ya. Contohnya, sejak tahun 2003 misalnya.
ya. Jadi bisa teman-teman berkreasi gitu ya. Kemudian ada adverb of manner atau keterangan cara, teman-teman. Ya, yang mana bentuk murninya contohnya yang warmly. Biasanya keterangan cara ini dibuat dari kata sifat yang ditambahi akhiran ly, teman-teman. Ya, contohnya warm itu hangat, itu kata sifat. Kalau ditambahkan ly, warmly dia menjadi kata keterangan. Ya, keterangan cara lebih tepatnya. Jadi contohnya warmly dengan ramah, beautifully dengan elok atau dengan cantik, swiftly dengan cepat, dan masih banyak lagi. Oke, tapi ada juga kata kata sifat sama kata keterangan itu jangan ditambahkan li, yaitu kata fast, teman-teman, cepat. Cepat itu ya fast, dengan cepat itu ya fast, gitu ya. Jadi bukan fastly, karena kalau fastly itu artinya dengan erat, itu beda arti nanti, seperti itu. Kemudian bentuk keterangan cara yang dibuat dari preposisi, contohnya adalah on foot, itu artinya dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya ada adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris ya, atau keterangan kemungkinan gitu, atau peluang gitu. Contohnya yang murni ada likely artinya mungkin, definitely artinya pasti, unlikely artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman. Kemudian berikutnya preposition plus noun, contohnya in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada adverb of negation atau apa namanya? Keterangan negatif, caranya kita bilang tidak atau bukan gitu ya. Yang murni itu kata not, teman-teman, artinya tidak atau bukan. Yang dibuat dari preposition plus noun itu by no means, itu juga artinya tidak atau bukan. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada adverb of degree atau intensity, yaitu keterangan apa namanya? Keterangan tingkatan gitu ya, atau intensitas, seberapa seberapa gitu. Caranya kita bilang seberapa. Nah, contohnya yang murni ada kata very artinya sangat. Ada verily artinya agak gitu ya. More artinya lebih, most artinya paling. Biasanya ada the-nya ya, atau teman-temannya the, teman-teman. Karena most yang artinya paling itu nggak bisa berdiri tanpa determiner. Nah, biasanya the most gitu ya. Atau misalkan my most, kalau sudah ada my jangan dikasih the lagi. Masih ingat materi hari terakhir tentang adjektif? Di determiner itu nomor 1, 2, 3 kita hanya boleh pilih salah satu. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada enough artinya cukup dan masih banyak lagi. Nanti kalau menemukan kata kok dia mengungkapkan atau kalau diartikan itu merupakan adverb of degree atau keterangan tingkatan, berarti itu masuk ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk yang dibuat dari preposition plus noun contohnya adalah to a high degree, artinya dengan sangat atau sangat gitu ya. Contoh lagi ada to some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi teman-teman. Berikutnya contohnya adverb of frequency, yaitu keterangan frekuensi, jadi seberapa sering gitu ya. Biasanya menjelaskan kata kerja teman-teman, atau kata sifat juga bisa sih sebenarnya. Contohnya adalah yang never, tidak pernah. Rarely artinya jarang, seldom juga jarang, rarely sama sinonimnya itu ya. Sometimes artinya kadang-kadang, usually artinya biasanya, always artinya selalu, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kemudian yang dibentuk dari preposition plus noun contohnya on a regular basis. Biasanya, from time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, itu tadi jangan dihafal ya, teman-teman, karena hafalan bukan belajar. Nanti teman-teman sambil melihat videonya ulang, sambil dicatat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Itu tadi adalah jenis-jenis kata keterangan dan contohnya, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke tempatnya. Di mana sih keterangan itu tempatnya di dalam kalimat? Sebenarnya tadi di awal sudah saya singgung sedikit ya. Jadi phrasing itu masalahnya cuma dua, teman-teman. Yang pertama adalah masalahnya adjektif, yaitu tempatnya umumnya kalau di soal struktur TOEFL itu adalah di sebelumnya kata benda. Itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Ya, dan urutannya kemarin sudah kita pelajari ya, ada 3, dan setiap adjektif itu ada pecahan-pecahan lagi, itu urutannya juga sudah saya urutkan. Nah, selain tempatnya kata sifat, itu adalah tempatnya kata keterangan. Kalau masalahnya tentang phrasing. Ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin lebih detailnya kita bahas sekarang. Jadi adverb itu bisa menjelaskan apapun bagian kalimat ya. Dia bisa menjelaskan predikat ataupun selain predikat. Nah, ketika keterangan atau adverb itu menjelaskan predikat, kita harus pay attention teman-teman. Harus perhatikan kata kerjanya bentuknya apa.
Karena bentuk kata kerja di predikat itu ada 3, ya. Ada yang dibuat dari to be yang berdiri sendiri atau istilahnya kalau di buku grammar itu nyebutnya linking verb, ya. Ada juga verb tunggal. Verb tunggal itu kata kerja punya arti yang tidak pakai auxiliary. Jadi dia berdiri sendiri, yaitu verb 1, verb SIS sama verb 2, teman-teman. Atau auxiliary plus verb. Nah, karena tempatnya adverb atau adverb nanti kalau menjelaskan setiap predikat itu beda-beda. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya linking verb, mau ditambahkan adverb, adverb itu tempatnya selalu di setelahnya linking verb, ya, teman-teman. Setelahnya to be. Oke. Nah, contohnya adalah I am here. Nah, di situ ada keterangan tempat here ya, artinya di sini. Nah, itu nggak bisa kita bilang I here am. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kalau dalam grammar itu dianggap kurang tepat. Gitu ya, teman-teman. Dan kalau di structure itu grammarnya harus tepat. Seperti itu. Oke, jadi I am here bukan I here am. Kemudian kalau misalkan kata kerja tunggal yaitu verb 1, verb SY sama verb 2 yang saya sampaikan tadi. Nah, keterangan itu boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Tapi kalau mau di setelahnya ada syaratnya, teman-teman. Ya, saya ulang lagi, kalau misalkan keterangan mau ditaruh di setelahnya kata kerja, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kita lihat kata kerja itu butuh objek atau tidak. Karena harus objek dulu baru keterangan, teman-teman. Ya, jadi kalau kata kerja itu ada objek setelahnya, nggak boleh di tengah-tengahnya diselipin keterangan. Gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya ya, teman-teman. I always come on time. Itu kalau diartikan saya selalu datang tepat waktu. Nah, di situ ada kata kerja come, itu verb 1, dijelaskan oleh keterangan always, artinya selalu, lebih tepatnya adverb of frequency ya. Sama on time, artinya dengan tepat waktu. Itu adalah keterangan cara. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya predikat. Ya. Nah, kalau misalnya predikatnya berupa auxiliary verb, nah, itu nanti tidak boleh di sebelum auxiliary pertama keterangannya. Ya, jadi kalau kita mau tambahkan keterangan boleh di setelah auxiliary pertama, di setelah auxiliary kedua, di setelahnya kata kerjanya pun juga nggak apa-apa. Yang pasti jangan di sebelum auxiliary yang pertama, teman-teman. Ya. Jadi contohnya adalah the world is slowly changing. Ya, di situ ada auxiliary paling depan yaitu is. Nah, keterangan itu hanya boleh ditaruh di setelahnya. Misalnya ada auxiliary lagi di setelahnya auxiliary kedua juga nggak apa-apa sebenarnya, teman-teman. Tapi nggak umum gitu ya, tidak wajib atau apa? Tidak umum dipakai, tapi nggak apa-apa. Nah, di setelah kata kerjanya juga nggak apa-apa. Misalnya slowly kita pindah setelah changing itu juga benar, teman-teman. The world is changing slowly itu boleh, nggak salah. Ya, tapi kalau changing ini ada objeknya, maka slowly ditaruh setelahnya objek. Seperti itu. Nah, ini adalah peletakan keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja. Harus dilihat kata kerja itu dari jenis yang mana atau bentuk yang mana. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke auxiliary. Tadi kan saya menyebutkan auxiliary itu. Ini istilah baru. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, teman-teman. Nah, fungsinya dia membantu kata kerja lain. Jadi auxiliary itu juga kata kerja ya, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Makanya selalu harus ada kata kerja setelahnya. Nah, auxiliary sendiri itu dibagi menjadi 4 keluarga besar. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do dash did. Ada yang masih ingat do dash did itu harus diikuti verb keberapa, teman-teman? Saya ingat, teman-teman. One. Jangan iya, that's right, verb one ya. Jadi do dash did harus diikuti verb one. Nah, anggota auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be. Kita punya is, am, are, atau was, were, atau be, been, being. Nah, masih ingat setelah to be verbnya harus verb keberapa? Ya, betul. Jadi verb ing bisa atau verb 3. Nah, cuma to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. To be bisa diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Nah, selain to be hanya bisa diikuti 1 jenis kata kerja. Nah, auxiliary yang ketiga dari keluarganya have, yaitu have, has, sama had, teman-teman. Masih ingat kalau have, has, had diikuti berapa? Book one. Verb 3. Betul, teman-teman. Ya, jadi have, has, had diikuti oleh verb 3. Ya. Kemudian yang terakhir ada modal auxiliary. Contohnya ada will, shall, can, must, may, might, should, could, would. Ini setiap kata artinya beda-beda, teman-teman. Will itu artinya akan, shall itu bisa juga diartikan akan, bisa diartikan seharusnya atau sebaiknya gitu ya. Can itu artinya dapat, mungkin, bisa, boleh. Banyak, teman-teman, artinya can ya.
Kemudian must artinya pasti, juga bisa berarti harus. May artinya boleh, may juga bisa diartikan mungkin. May juga bisa diartikan semoga, teman-teman. Kalau di speaking ya. Contohnya, may God bless us. Semoga Tuhan memberkati kita, misalnya gitu. Jadi may the God ya, bless us, seperti itu. Kemudian berikutnya ada might artinya mungkin, should artinya sebaiknya atau seharusnya, could artinya dapat tapi lampau, would artinya akan tapi tidak dilakukan. Jadi untuk pengandaian. Tapi itu kalau di TOEFL jarang dipakai, teman-teman. Would itu. Kalau yang asli ITS maksud saya. Nah, masih ingat modal harus diikuti verb keberapa, teman-teman? Verb 1. That's right. That's Verb right. 1 atau verb 1. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah keluarga auxiliary dan juga verb gandengannya. Dan teman-teman masih ingat auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu untuk menjelaskan kata kerja, untuk menjelaskan satu kata kerja. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah hanya 3 jenis auxiliary ini saja yang boleh ditambahkan, maksudnya boleh lebih dari satu. Dan urutannya dari modal, kemudian have, kemudian yang terakhir to be. Nah, to be itu boleh diikuti to be yang lain, yaitu being. Jadi setelahnya to be mau diikuti to be yang lain, diikuti being tidak apa-apa. Baru nanti setelahnya verb 3 atau verb ing. Dan nanti bentuk auxiliary setelahnya itu mengikuti aturan auxiliary sebelumnya. Contoh teman-teman, kalau will mau diikuti to be setelahnya, maka to be ini mengikuti aturan modal. Modal setelahnya harus verb 1. Kita carikan bentuk verb 1 dari to be, yaitu be itu sendiri. Ya, jadi will be. Kita nggak bisa bilang will is, will are, will been, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi ngikutin. Misalkan setelahnya will mau diikuti have, nggak apa-apa. Will, have-nya ikuti bentuk verb satunya, yaitu have itu sendiri, teman-teman. Jadinya will have. Nggak ada will has, nggak ada, teman-teman. Will had juga nggak ada. Ya. Nah, setelahnya have ini kalau mau diikuti to be juga nggak masalah. Tapi to be mengikuti auxiliary sebelumnya, yaitu have. Have itu harus diikuti verb 3. Maka to be-nya ikut yang bentuk verb 3, yaitu been, teman-teman. Jadi will have been. Nah, nanti setelahnya kalau mau diikuti verb lagi yang ngikutin to be, entah itu verb ing atau verb 3. Seperti itu. Jadi ngikutin auxiliary sebelumnya, gitu ya. Untuk bentuk auxiliary setelahnya. Oke, nah itu tadi sekilas tentang auxiliary, teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke materi kita hari ini, yaitu tentang kata keterangan atau adverb. Nah, tadi adverb menjelaskan predikat. Sekarang adverb menjelaskan selain predikat. Nah, adverb itu bisa menjelaskan kata sifat, teman-teman. Bisa juga menjelaskan kata benda, bisa juga menjelaskan kata keterangan. Gitu ya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar kata sifat itu urutannya seperti ini. Jadi ada determiner dulu paling depan. Urutannya pun juga sudah saya urutkan ya dari atas ke bawah. Dan kalau yang ada di kotak oranye ini atau coklat ini, kita hanya boleh pilih salah satu saja. Nah, setelah determiner ada adjektif lain yaitu deskriptif, kemudian noun adjunct, baru setelahnya diikuti kata benda. Dan itu pun kalau lengkap gini ya, teman-teman, jarang sekali ada yang selengkap gini. Biasanya cuma determiner, deskriptif, langsung kata benda yang dijelaskan. Atau bahkan kadang determiner sama kata benda yang dijelaskan aja. Biasanya gitu. Nah, kata sifat yang seperti ini urutannya itu boleh diselipin oleh kata keterangan. Jadi disisipi keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Nanti keterangan itu tempatnya jadinya seperti ini. Ya, jadi sebelumnya determiner itu kalau ada adverb of probability nggak masalah. Jadi ada perhaps, ada probably, ada possibly, dan sebagainya yang artinya sama itu ya. Maybe misalnya. Kemudian setelahnya ada adverb of negation. Misalkan ada not, setelahnya perhaps itu nggak masalah. Gitu ya. Ada distinguishing. Misalnya ada even atau only misalnya itu nggak masalah. Makanya ada not only nanti. Itu satu kesatuan. Gitu ya. Baru setelahnya determiner. Kemudian ada setelahnya determiner nanti kalau mau diikuti deskriptif sebelumnya ada adverb of degree nggak masalah teman-teman. Misalnya the most beautiful girl misalnya gadis yang paling cantik. Nah itu ada kata most di sebelumnya ada the itu miliknya determiner. Setelahnya ada beautiful itu miliknya deskriptif yang quality atau karakter seperti itu. Nah, selain adverb of degree, itu ada juga adverb of frequency. Diletakkan setengah-tengahnya determiner sama deskriptif juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, biasanya kalau adverb of frequency itu, contohnya commonly, frequently itu ya, nanti diikutinya participle, nomor 4 ini. Kalau nggak verb ing, ya verb 3. Biasanya verb 3, teman-teman. Contohnya adalah bahan yang paling sering digunakan. Itu kalau di Inggris kan, the most commonly used material. Gitu ya. Jadi the most commonly used. Setelah commonly itu ada verb 3 yaitu used. Seperti itu, teman-teman.
Oke, nah makanya saya sampaikan dari awal, cari dulu predikat teman-teman. Karena sepanjang-panjangnya predikat itu lebih panjang subjek. Subjek itu bisa sepanjang ini. Jadi subjek itu kan sebenarnya kata benda ya. Kata benda dijelaskan oleh kata sifat yang sebanyak ini. Nah dijelaskan lagi sama keterangan. Makanya kadang subjek itu banyak banget atau panjang banget. Bahkan kata benda teman-teman, ini kan tempatnya di sebelumnya kata benda ya. Setelahnya kata benda itu kalau mau ditambahkan keterangan tidak masalah. Jadi setelahnya kata benda ada keterangan itu nggak apa-apa. Biasanya keterangan tempat, kalau nggak gitu keterangan waktu teman-teman. Gitu ya. Nah sebelumnya kata benda itu ada keterangan juga nggak masalah. Misalnya not, tapi ada syaratnya. Not itu biasanya ya tidak langsung ketemu kata benda, tapi biasanya ada determiner dulu sebelumnya atau kata sifat yang lain sebelumnya. Contohnya teman-teman, not a good reason to live. Kalau diartikan bukanlah sebuah alasan yang bagus untuk, ini saya ketik ya, harusnya to die gitu. Jadi bukanlah alasan yang tepat untuk meninggal dunia misal atau mati gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi setelahnya kata benda reason itu ada keterangan to verb 1 yaitu to live. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan titik-titiknya kok di setelahnya kata benda, nah itu biasanya tempatnya keterangan gitu ya. Nah, kemudian keterangan sendiri pun itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain, teman-teman. Makanya saya bilang keterangan itu tempatnya paling banyak di kalimat. Paling bebas gitu ya. Pokoknya selain tempatnya kata sifat, kalau itu masalahnya tentang phrasing, itu tempatnya kata keterangan. Oke? Nah, contohnya not here artinya tidak di sini atau bukan di sini. Nah, itu ada keterangan tempat here artinya di sini ya, dijelaskan oleh kata keterangan not. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai keterangan dan tempatnya di dalam kalimat. Mungkin sebelum kita ke lanjutan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ingin ditanyakan, teman-teman. Mister, izin bertanya, tadi yang warna kuning tuh keterangannya apa? Yang kata sifat ya? Ini ya? Jadi, ini adalah materi kata sifat yang kemarin, Mister. Kata sifat itu kan yang pertama ada determiner. Nah, determiner itu ada 6, teman-teman. Yaitu yang pertama ada artikel, yang kedua ada demonstratif, yang ketiga ada posesif. Nah, untuk artikel, demonstratif sama posesif atau yang ini ya, yang ada warnanya beda ini, teman-teman, itu kita hanya boleh memilih salah satu aja untuk menjelaskan kata benda. Misalnya kata benda buku, book. Nah, kita The book. misalkan sudah ada the-nya, itu jangan dimasukkan misalnya this. This book nggak enak. Atau this the book nggak enak, teman-teman. Gitu ya. Atau misalnya bukuku itu my book aja. Jangan bilang my the book atau the my book. Itu jangan. Jadi pilih salah satu aja di dalam kotak oranye yang termasuk ke dalam kategori kotak oranye untuk menjelaskan satu kata benda. Seperti itu, Mister. Oh, oke. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya teman-teman. Baik, kalau gitu kita lanjut ke jadi kelas kata kita sudah selesai ya teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya agak unik atau berbeda, saya mau mereview sedikit tentang kelas kata yang sudah kita pelajari selama ini. Yang pertama, kelas kata yang sudah kita pelajari di hari pertama adalah kata benda atau noun. Ya teman-teman. Nah masih ingat, di dalam kalimat, kata benda itu fungsinya nanti atau posisinya sebagai apa? Jangan takut salah. Subjek. Betul, subjek dan satu lagi. Predikat. Kalau predikat nggak bisa, tapi tadi saya melihat ada yang menyebutkan objek. Betul, teman-teman. Jadi kata benda itu tempatnya kalau nggak di subjek, misalnya ya, bukuku hilang. Nah, buku itu tempatnya di subjek. My book was missing atau is lost, misalnya. Gitu ya, itu my book itu sebagai subjek. Book itu benda, teman-teman. Nah, buku juga bisa diletakkan di objek. Contohnya, saya membeli sebuah buku kemarin. I bought a book yesterday. Gitu ya. Nah, jadi buku itu kata benda tempatnya kalau nggak di subjek, di objek. Kalau di dalam kalimat. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang kata ganti atau pronoun. Masih ingat teman-teman, kata ganti itu fungsinya di kalimat sebagai apa sih? Cuman satu fungsinya. Namanya kata ganti. Berarti Predikat. mengganti apa teman-teman? Mengganti. Tadi saya mendengar ada subjek, betul. Dia adalah tempatnya kalau nggak di subjek, ya di objek. Nah, berarti sama dengan kata Noun. noun atau kata benda. Dan memang teman-teman,
Kata ganti itu atau pronoun itu fungsinya adalah menggantikan kata benda di dalam kalimat. Nah, karena kita nggak enak, misalnya contohnya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya teman-teman. Misalkan saya punya teman namanya Wawan. Misalkan saya bercerita ke teman-teman, Wawan adalah teman dekat saya sejak kecil. Wawan tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah. Wawan memiliki 3 ekor macan, misalnya teman-teman. Nah, nggak enak kan kalau didengar, bandingkan dengan seperti ini. Wawan adalah teman baik saya sejak kecil. Dia tinggal di sebuah rumah yang besar. Dia memiliki 3 ekor harimau. Nah, lebih enak kalau diganti dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata ganti. Gitu ya, teman-teman. Jadi fungsinya menggantikan kata benda yang biasanya sebelumnya atau nanti akan disebutkan, seperti itu. Kemudian di hari pertama lagi, masih di hari pertama kita belajar mengenai kata kerja atau verb. Masih ingat kata kerja kalau di kalimat fungsinya sebagai apa, teman-teman? Predikat. Predikat. That's right. Baru kalau verb itu adalah predikat ya, teman-teman. Dan tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Ya, makanya saya menghindari sebutan subject verb, tapi saya menyebutnya subject predicate. Takutnya kalau saya nyebut subject verb, setiap ada verb yang teman-teman temui di kalimat akhirnya dianggap predikat. Takutnya seperti itu. Oke, jadi saya menghindari subject verb, saya bilangnya adalah subject predikat. Seperti yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Karena dalam bahasa Indonesia dulu, saya masih ingat guru saya nyebutnya dulu subject predikat, seperti itu. Kemudian di hari kedua, kita belajar tentang, teman-teman. Di hari kedua, kita belajar tentang conjunction atau kata hubung. Ada yang masih ingat? Kata hubung itu fungsinya di kalimat apa? Menghubungkan subjek dan predikat. That's right, menghubungkan atau connect subjek sama predikat gitu. Atau saya singkat biar lebih gampang, connect to SP. Gitu. Walaupun ada yang namanya fanboys. Kalau fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat, gitu ya. Itu materi kita hari kedua. Tapi fungsi inti atau fungsi utama dari conjunction itu adalah sebagai konektor, sebagai penghubung. Utamanya adalah dua subjek, dua predikat, seperti itu. Kemudian setelahnya kita juga sudah belajar di hari kelima ya, kita belajar tentang sorry bukan hari kelima, hari keenam maksud saya kemarin. Kita belajar tentang adjektif atau kata sifat. Nah, adjektif atau kata sifat fungsinya cuman satu, ada yang masih ingat teman-teman? Sifat itu fungsinya apa? Jelaskan. Gimana? Sorry? Nggak apa, jangan takut salah teman-teman. Coba dulu seingat teman-teman. Jadi sifat itu fungsinya apa sih? Kata sifat itu fungsinya apa sih? Menjelaskan. Objek. Menjelaskan. Menjelaskan apa? Teman-teman menjelaskan apa teman-teman? Objek. Bisa Noun. subjek, bisa nyebutnya noun teman-teman. Jadi menjelaskan noun ya atau menjelaskan benda gitu ya. Jadi itu satu-satunya fungsi adjektif. Nanti tempatnya kalau di dalam kalimat biasanya di sebelumnya kata benda gitu ya. Atau kalau dia tanpa kata benda, tempatnya biasanya di itu. Nah, sekarang yang keenam, ini materi yang hari ini kita pelajari. Jadi adverb seperti namanya teman-teman, yaitu kata keterangan. Fungsinya adalah hanyalah menambahkan keterangan. Jadi kata keterangan itu ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Dia adalah kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat, teman-teman. Gitu ya. Ada banyak pun juga nggak masalah. Yang penting jangan sama. Karena kalau sama nanti bisa menimbulkan kerancuan. Gitu. Jadi adverb itu keterangan fungsinya menambahkan keterangan. Gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu masih materi hari ini, yaitu preposisi atau preposition, teman-teman. Nah, masih ingat preposisi tadi fungsinya sebagai apa sih? Menyusun apa atau membuat apa, teman-teman? Oke, sebenarnya di chat ada yang kalau subjek dari preposisi nggak bisa, Miss. Nah, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Preposisi itu fungsinya adalah merubah objeknya menjadi keterangan. Gitu ya. Jadi preposisi ini harus ada objeknya, teman-teman. Jadi setelahnya harus ada objek, entah itu dari kata benda, entah itu dari kata ganti. Entah itu dari kata benda murni atau dari gerund. Intinya setelah preposisi itu harus ada objeknya yang mana nanti akan dirubah menjadi keterangan. Jadi kalau ditanya preposisi itu fungsinya apa? Fungsinya membuat keterangan atau membuat adverb. Nah, cuman bedanya dengan adverb murni, preposisi ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata setelahnya yaitu objek. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kok ada dua kata benda di dalam kalimat dan itu kan nggak boleh teman-teman. Kata benda double itu misalnya kok ada dua objek, maka objek yang satu ini sebelumnya harus ditambahkan preposisi supaya berubah menjadi kata keterangan.
Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah ketujuh kelas kata dan masing-masing penggunaannya di dalam kalimat. Dan setiap kata dalam bahasa Inggris itu pasti dikategorikan menjadi sebenarnya 8, teman-teman. Satunya ini nggak kita pelajari ya. Namanya adalah interjection. Interjection itu atau exclamation. Itu kata seru. Kata seru itu exclamation. Nah, kata seru itu contohnya aduh kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ouch. Nah, itu kalau di kalimat nggak punya fungsi, nggak punya posisi, teman-teman. Nggak bisa jadi subjek, predikat, objek, keterangan, nggak bisa. Ya, makanya itu nggak dipelajari di structure karena itu dipakainya hanya di speaking, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan di TOEFL, ITP tidak ada speakingnya. Gitu ya. Jadi 8 kelas kata ini, jadi semua kata dalam bahasa Inggris pasti dikategorikan menjadi 8 ini, teman-teman. Oke, dan nanti fungsinya di kalimat beda-beda sesuai dengan kelas katanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya spesial, teman-teman, atau penggunaannya khusus. Ya, yang pertama ada penggunaannya really sama very. Nah, really sama very itu artinya sama-sama sangat, teman-teman. Ya, tapi beda penggunaan. Sebenarnya yang spesial itu di very-nya. Ya, mereka juga satu keluarga. Mereka keluarganya adverb of degree atau keterangan tingkatan atau intensitas lah seperti itu. Nah, jadi spesialnya di mana atau penggunaan khususnya di mana? Nah, penggunaan khususnya adalah kata very, teman-teman, itu nggak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau saya mau bilang, saya sangat mencintaimu, itu kita nggak boleh bilang, I very love you. Secara grammar itu salah, teman-teman. Atau wrong, incorrect gitu ya. Nah, untuk bilang saya sangat mencintaimu, kita bisa pakai really. I really love you. Loh sir, kan saya pernah dengar I love you very much. Nah, very itu menjelaskan kata much, teman-teman. Bukan menjelaskan kata love-nya. Seperti itu. Beda ya. I very love you itu salah. Tapi kalau I love you very much itu boleh. Benar. Karena very-nya bukan menjelaskan love. Menjelaskan much. Seperti itu. Gitu ya. Atau contohnya seperti ini. Aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, di situ kata sangat itu menjelaskan kata kerja ingin. Maka kita nggak boleh bilang very want. Itu nggak ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, tapi kalau kita mau bilang aku sangat ingin pergi ke pantai, bisa pakai really. Jadinya, I really want to go to the beach. Gitu ya. Nah, kemudian contoh kedua, aku sangat lelah. Sangat di situ menjelaskan kata sifat lelah. Nah, karena yang dijelaskan bukan kata kerja, tapi kata sifat, maka kita boleh pakai very, teman-teman. Boleh juga pakai really. Contoh ya, kalau ditranslate kita boleh bilang I am really tired. Itu boleh. Kita juga bisa bilang I am very tired. Itu juga boleh. Silahkan pilih salah satu. Kalau yang dijelaskan pokoknya bukan kata kerja. Gitu ya. Kemudian yang ketiga contohnya aku tidak begitu. Nah, tidak begitu itu maksudnya tidak sangat mengerti tentang berita itu. Nah, sangatnya di sini menjelaskan kata kerja mengerti. Maka kita nggak bisa bilang I don't very know. Itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kita bilangnya I don't really know about the news. Karena know itu adalah kata kerja atau verb. Gitu ya. Nah, itu adalah keunikan dari keterangan very, kata very ya. Jadi walaupun dia adalah adverb of degree biasanya menjelaskan kata kerja, tapi ada very yang tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke special word yang kedua yaitu penggunaan kata enough. Nah, enough itu biasanya diartikan cukup, teman-teman. Memang artinya cukup ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tergantung kata yang dijelaskan. Nanti kalau dia menjelaskan kata benda, ya, kalau dia menjelaskan kata benda, teman-teman, enough itu tempatnya di sebelum kata bendanya. Karena enough-nya itu adalah kata sifat. Gitu ya. Nah, tapi kalau selain kata benda yang dijelaskan, misalnya kata sifat atau kata keterangan atau kata kerja, itu bisa juga dijelaskan pakai enough. Enough-nya nanti diletakkan di setelahnya, bukan di sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang bukan kata benda baru enough. Atau contoh, teman-teman. Contoh pertama, aku tak punya cukup uang. Nah, cukup di sini menjelaskan jumlah uangnya. Jadi aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, karena cukup menjelaskan kata benda uang, maka nanti kalau ditranslate, I don't have enough money. Bukan I don't have money enough ya, teman-teman. Jadi, I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, di situ cukup menjelaskan kata berani, teman-teman. Berani itu adalah kata sifat, ya. Maka nanti tempatnya cukup itu di setelahnya. Jadi dibalik.
Nanti kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, misalnya teman-teman, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya good, sama kayak bagus, sama kayak baik. Nah, berarti cukupnya itu di setelahnya atau di sebelumnya, teman-teman? Good enough atau enough good? Good enough. Ya, betul. Good enough ya, teman-teman. Karena good itu adalah kata sifat atau adjektif. Nah, maka enough-nya diletakkan di setelahnya. Jadi kalau ditranslate nanti, he is good enough at English, bukan enough good. Gitu ya. Jadi enough itu diletakkan di sebelumnya, yang dijelaskan hanya ketika yang dijelaskan adalah benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada pengecualian untuk enough, teman-teman. Walaupun secara bentuk itu fix seperti ini ya, tapi kalau secara makna itu ada pengecualian. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama, cukup. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, sufficient enough, itu secara grammar benar, kata sifat dulu baru enough. Tapi secara makna ini pemborosan, teman-teman. Jadi cukup-cukup atau cukup memadai itu kalau dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan makna. Atau kalau teman-teman penasaran kata apa aja sih yang pemborosan makna, teman-teman bisa cek namanya pleonasm. Itu istilah dalam grammar atau morfologi ya, itu namanya pleonasm. Jadi pemborosan kata. Gitu ya, teman-teman. Atau adequate enough, itu juga sama, itu artinya cukup-cukup atau cukup memadai. Itu dianggap pemborosan makna, walaupun secara grammar itu benar. Gitu ya, teman-teman. Biasanya di error analisis kalau seperti ini. Oke, lanjut lagi ke special word berikutnya, yaitu ever. Ever itu biasa kita mengartikan pernah ya, teman-teman. Kata pernah atau ever itu tidak bisa dipakai di kalimat positif kalau dalam bahasa Inggris. Kita nggak bisa bilang misalnya, saya pernah ketemu Mr. P. Nah, itu kita nggak bisa bilang, I ever come across Mr. P atau I ever met Mr. P. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Nah, terus kapan kita pakai ever? Ever itu hanya bisa dipakai kalau di dalam kalimat ada ungkapan superlatif. Caranya kita bilang yang paling, yaitu menggunakan the most, teman-teman. Ya, atau the est. Penggunaannya sama kayak the most itu more, kalau est itu kayak teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau pendek pakainya est, kalau panjang pakainya the most. Untuk bilang yang paling maksud saya. Contohnya seperti ini. Platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu kalau ditranslate, Platypus is the weirdest animal ever. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada kata the weirdest. Itu superlatif, teman-teman. Artinya yang paling aneh tadi. Oke. Kemudian selain superlatif, di kalimat tanya itu juga boleh pakai ever, walaupun di soal ITP itu tidak ada, di strukturnya ya, itu tidak ada bentuk kalimat tanya. Nah, ini untuk pengetahuan aja. Jadi contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, ini kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, di kalimat negatif atau semi negatif gitu ya, itu juga boleh pakai ever. Contoh, teman-teman. Tidak ada satupun yang dibuat oleh manusia itu bertahan selamanya. Contoh, kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Itu is-nya itu singkatan dari is ya. Ini saya ambilkan dari lagunya Green Day, teman-teman. 21 Guns. Kalau nggak salah ada lirik, nothing's ever built to last. Seperti itu. Jadi artinya itu tadi, tidak satupun yang pernah dibangun manusia itu bertahan selamanya. Last itu kata kerja di sini. Gitu ya, artinya bertahan seperti itu. Kemudian yang terakhir, di kalimat yang ada conjunction if-nya itu juga boleh pakai ever. Atau biasanya kalau dalam buku grammar kita nyebutnya conditional sentence atau kalimat pengandaian, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling di sekitar air terjun. Nah, itu karena ada kata jika atau kalau ditranslate nanti if, nanti kita bisa translate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada if-nya, teman-teman. Seperti itu. Itu tuh penggunaan ever ya. Kemudian berikutnya kita ke, nah ini yang terakhir teman-teman. Special word yang terakhir itu sebenarnya ini bukan special ya, tapi karena sering banget yang terkecoh. Jadi perbedaan penggunaan nor, no, not, sama non. Nah, jadi kelas katanya mereka ini beda teman-teman. Karena kelas katanya beda, maka fungsinya atau penggunaan di kalimat juga berbeda. Masih ingat teman-teman, nor itu anggota dari fanboys. Masih ingat, fanboys itu kelas katanya apa? Conjunction. Betul, that's right teman-teman. Jadi nor itu adalah conjunction.
Ya, jadi penggunaan nor ini mirip kayak conjunction, terutama yang fanboys. Ya, karena dia keluarga fanboys. Cuman ada penggunaan uniknya. Materi kita hari keempat tentang inversi, teman-teman. Pembalikan subjek predikat ya. Jadi kalau nor ini menghubungkan dua SP atau subjek predikat, nah subjek predikat setelah nor itu harus diinversi atau dibalik. Seperti itu. Nah, kemudian ada no. Masih ingat teman-teman, no itu kelas katanya apa sih? Dia adalah kata sifat ya, teman-teman, atau determiner. Materi kita kemarin tentang kata sifat. Jadi no itu termasuk ke dalam determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. Jadi dia adalah kata sifat. Dan karena determiner harus ada kata benda setelah no nanti. Sebelum masuk ke bagian kalimat yang lain. Misalnya di subjek ada no-nya. Nah, sebelum nabrak predikat harus ada kata bendanya. Karena no itu selalu butuh kata benda seperti itu. Oke, lanjut lagi yang berikutnya ada not. Not itu materi kita hari ini, teman-teman. Dia adalah adverb of negation ya. Bisa menjelaskan hampir seluruh kata dalam kalimat. Cuman kalau dia menjelaskan kata benda, biasanya tidak bisa langsung ketemu kata benda. Biasanya setelahnya not itu ada kata sifat dulu, baru kata benda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada non. Non itu adalah sinonim dari nothing sama no one atau nobody, teman-teman. Artinya tak seorang pun atau tak satu pun. Yang kelas katanya itu juga sama, yaitu kata ganti atau pronoun. Fungsinya pronoun di kalimat kalau nggak sebagai subjek ya objek, sama kayak noun. Seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya di soal, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, kita cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Makanya teman-teman kalau di HP itu ada penyimpanan, bahasa Inggrisnya storage. Storage itu kata bendanya, artinya penyimpanan. Kalau store kata kerjanya, artinya menyimpan. Bukan toko ya, karena store juga bisa berarti toko, teman-teman. Nah, subjeknya store di sini yang mana? Subjeknya adalah brain cells. Oke, nah tengah-tengahnya itu ada conjunction teman-teman, by which. Nah berarti pasti ada predikat lagi. Di situ ada predikat is understood. Subjeknya adalah the mechanism dihubungkan dengan conjunction by which. Nah ini kalau dilihat susunannya subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing teman-teman. Masalahnya adalah dengan phrasing. Nah kalau kita lihat titik-titik berada di mana? Titik-titik berada di dalam predikat. Nah, yang bisa menjelaskan predikat atau kata kerja itu cuma dua, teman-teman. Kalau enggak auxiliary, ya adverb. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu enggak ada auxiliary sama sekali. Yang ada adalah adverb. Nah, di pilihan ganda itu adverb cuma satu, teman-teman. Ya, saya lihat di chat teman-teman menjawab Charlie. Betul, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu, ya. Dan is not itu bisa disingkat kalau di speaking. Tapi kalau di teman-teman nulis dalam bahasa Inggris, jangan sampai ada yang disingkat. Tapi kalau di speaking biar cepat itu biasanya disingkat jadi isn't. Is not itu isn't. Does not jadi doesn't. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada are, subjeknya amobas ya. Kemudian tidak ada kata kerja lain, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap secara sentencing. Nah, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat titik-titik di situ diimpit oleh to be itu lepas ya, teman-teman, tidak terikat oleh apapun. Berarti kita lihat setelahnya. Nah, setelahnya adalah small, itu kata sifat, teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata sifat cuma satu kelas kata, yaitu kata keterangan. Jadi carikan ABCD yang kata keterangan. Kebetulan di pilihan ganda, kata keterangan cuma satu, yaitu yang alfa, teman-teman. Ya, betul. Jawaban teman-teman saya lihat di chat menjawab alfa gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Oke, well played. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya, ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman. Dicari predikat dulu, di situ ada showed, subjeknya adalah sculpture and Whitney, gitu ya. Kemudian ada conjunction that, ada subjeknya yaitu her parents, predikatnya recognize and encouraged.
Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik, teman-teman. Maksud saya di sebelum koma, di setelah titik-titik itu ada kata benda a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena kalau kata benda tempatnya di sebelumnya predikat itu adalah subjek. Sedangkan di soal sudah ada subjek. Maka ini harus dirubah menjadi keterangan. Cara merubah kata benda menjadi keterangan gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Gitu ya. Nah, betul jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Karena saya lihat di chat ada yang sudah menjawab delta. Gitu ya. Yang alfa salahnya kenapa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat? Bin. Bukan di be-nya, Mister, tapi di has-nya. Dia adalah predikat. Nah, kita tidak bisa memasukkan predikat di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Itu yang pertama. Yang kedua, di soal sudah lengkap predikatnya. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi. Gitu ya. Jadi alfa salah. Kalau yang bravo itu kebalik, teman-teman. Setelahnya conjunction itu harus ada subjek sama predikat. Sedangkan while itu kan conjunction. Setelahnya ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa. Jadi ini kebalik. Jadi harusnya while it was a child, tapi kalau it juga nggak layak ya, karena manusia. Sculpture Ed Whitney itu harusnya diganti she. Nggak bisa pakai it, itu kan benda mati gitu ya. Jadi bravo nggak bisa, sudah kebalik pakainya it lagi gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Nanti kita kehilangan conjunction lagi. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, as a child, Sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menunjukkan sebuah bakat artistik atau seni gitu ya, bakat seni dan intelektual yang tinggi yang orang tuanya kenali dan dukung. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lihat apakah masih ada contoh. Ternyata sudah tidak ada. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman dari ketiga contoh tadi sebelum kita praktek ke soal latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya teman-teman. Jadi gini, keterangan ini yang mungkin nanti teman-teman akan kesulitan adalah menentukan kelas katanya. Jadi buka kamus silakan teman-teman, mumpung masih bisa. Ya, karena kalau teman-teman nanti udah tes itu nggak bisa buka kamus lagi. Seperti itu. Oke, semangat dicoba dulu latihan soalnya. Saya mute teman-teman. Jangan takut salah, dicoba dulu silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah bukan yang alfa, bukan yang delta teman-teman. Oke, jadi kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada are attempting, predikatnya, subjeknya adalah designers. Kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Teman-teman lihat, kalau dilihat di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu modern offices. Yang mana ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti kata bendanya double yang terletak di sebelumnya predikat. Apalagi modern offices itu kan kantor-kantor modern, itu kata benda selain manusia. Sedangkan desainer itu para desainer, itu manusia. Nggak bisa teman-teman. Maka ini harus dirubah jadi keterangan. Carikan preposisi di pilihan ABCD. Nah di pilihan ABCD preposisi cuma satu yaitu yang Charlie. Jadi jawabannya Charlie ya teman-teman. Nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan kurang lebih, dengan adanya kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, maksudnya banyak alat elektroniknya gitu ya, entah AC, kulkas, TV, dan sebagainya. Nah, para desainer ruangan itu berusaha atau berupaya untuk menyesuaikan kantor-kantor modern tadi dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran. Severe itu sebenarnya artinya parah, teman-teman. Tapi maksudnya parah di sini tuh ukirannya dikurangin jadi lebih ke siku atau kotak-kotak gitu ya ruangannya.
Dan warmer, warmer itu lebih santai. Jadi polos, lebih polos seperti itu. Oke, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Enggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Semakin sering teman-teman ketemu, nanti semakin hafal sendiri, gitu ya. Dicoba dulu, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban delta, delta, delta. Ada juga alpha. Oke, antara alpha atau delta kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada can be cultivated. Subjeknya adalah daily list, gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda yang tidak jelas fungsinya. Karena di sebelumnya predikat sudah ada subjek, teman-teman. Tidak boleh ada kata benda. Nah, maka kata benda ini harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di titik-titik di sini. Nah, preposisi itu di pilihan ganda itu ada dua. Antara bravo atau delta. Gitu ya. Nah, jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Charlie juga nggak bisa, itu ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction gitu ya. Nah, bedanya bravo sama delta apa sih? Nah, since itu kalau dia preposisi artinya sejak. Kata benda setelahnya itu hanya kata benda waktu, misalnya tahun, misalnya peristiwa sejarah, misalnya adalah tanggal yang lebih spesifik gitu ya, atau suatu momen di masa lalu gitu. Jadi since itu hanya bisa diikuti kata benda waktu, sedangkan hardiness itu bukan kata benda waktu, teman-teman. Artinya since ini artinya bukan sejak. Since ini artinya adalah karena. Nah, kalau since diartikan karena, kelas katanya bukan preposisi. Kelas katanya adalah conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan, karena kemampuan bertahan hidupnya yang baik, hardiness itu agak panjang ya artinya, teman-teman. Jadi, karena kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daylilies ini sejenis bunga lili ya, itu bisa di cultivate itu dibudidayakan, cenderung dengan mudah. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Mister, kenapa tidak boleh there saja? Nah, karena kata sifat, Miss, itu hanya menambahkan arti saja ke kata benda, teman-teman. Tidak merubah kelas katanya. Ya, jadi kalau di sini kita masukkan kata sifat there yang alpha, ya, itu nanti ini tetap menjadi kata benda. Nah, kata benda itu fungsinya cuma dua, Miss, di dalam kalimat. Kalau nggak subjek, ya objek. Kan nggak mungkin dia objek, tempatnya di depan sendiri. Pasti ini subjek. Nah, subjeknya jadi dua nanti, jadi double. Jadi pemborosan subjek. Seperti itu, Miss Devita. Gimana? Apakah dapat maksud saya, Miss? Oke, dapat ya. Jadi kalau ada kata benda double ya, teman-teman. Kalau ada kata benda posisinya entah subjeknya double atau objeknya double, maka salah satu dari kata benda itu harus ditambahkan dengan preposisi. Biasanya yang kedua ya, teman-teman. Karena biasanya titik-titiknya pasti di tengah-tengahnya itu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada komanya, nah biasanya yang di depan, di awal seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ya. Baik, kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Nah, itu udah kepencet, teman-teman. Predikatnya adalah di kata kerja developed, subjeknya adalah the technology.
Ya, teman-teman. Jadi sudah ada subjek predikat, tidak ada conjunction. That itu bukan conjunction ya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada that kok setelahnya ada of-nya atau that itu sebelumnya ada komanya, itu that-nya bukan conjunction. Karena kalau that yang conjunction itu setelahnya subjek, kalau enggak itu sebelumnya enggak boleh ada koma. Gitu ya. Nah, ini kata ganti, teman-teman. Nah, kata ganti sebelumnya predikat itu tempatnya subjek. Nah, kita nggak boleh biarkan kata ganti ini tetap menjadi subjek. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Ini harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sebelumnya. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta ya. Nah, kalau yang alfa sama yang bravo itu artinya sama, kelas katanya juga sama. Yaitu adjektif atau kata sifat. Gitu ya. Nah, kalau not likely itu dia adalah kata keterangan. Kata keterangan ketemu kata ganti itu tidak berubah kata gantinya. Karena yang fungsinya kelas kata yang merubah kelas kata lain itu cuman preposisi, teman-teman. Selain preposisi itu nggak ada yang merubah kelas kata. Gitu ya. Jadi ini harus dirubah kelas katanya menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini, jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu, maksudnya itu di sini maksudnya adalah pembangunan atau teknologi pembangunan gitu ya, yang menggunakan besi, teknologi pembangunan menggunakan konkrit atau beton, itu berkembang agak dengan lebih cepat. Kalau diartikan seperti itu. Ya, teman-teman. Kita coba lagi, jangan takut salah. Silakan teman-teman, semangat. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban delta. Delta, saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta nih. Kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kills, artinya membunuh. Nah, predikat subjek nggak boleh 1 koma. 2 koma, teman-teman. Di situ ada 2 koma, berarti subjeknya yang copper sulfate. Ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik itu adalah kata benda gerund ya. Sebelumnya ada kata benda juga algae itu sebagai objek dari kills. Berarti ini objeknya ada 2, pemborosan. Nah, maka objek satunya kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini, teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma ada 2, ya, antara Charlie atau Delta. Nah, kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, mau nggak mau harus diartikan. Karena memang excess sama without itu artinya juga mirip juga. Tadi kita artikan, teman-teman. Coba kita artikan yang C dulu ya. Misalnya, copper sulfate yang tersebar atau yang disebar dalam jumlah yang cukup, itu membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang Delta, copper sulfate yang tersebar atau yang disebarkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, enak yang Delta ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Delta, bukan yang Charlie. Seperti itu. Karena memang keterangan itu kadang deals with meaning. Teman-teman ada berurusan dengan makna gitu. Jadi harus kalau menemukan lebih dari satu harus diartikan. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie,
Oke, kita cek bersama antara Alpha, Bravo, Charlie atau mungkin Delta bahkan ya. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada spurt artinya sama dengan support atau aid ya teman-teman. Artinya membantu atau mendukung. Subjeknya adalah the development. Kemudian hati-hati dengan kata with which. With which ini jangan dianggap conjunction teman-teman. Loh kenapa kok gitu sir? Karena setelahnya tidak ada subjek predikat. Nanti kita di hari ke-10 akan belajar pemendekan anak kalimat yang awalnya conjunction subject predikat itu bisa kita pendekkan di bab namanya reduction atau abridgment. Ya, sama itu ya, hanya istilah yang sama tapi artinya sama tapi istilahnya beda. Ada buku yang nyebutnya reduction, ada yang abridgment. Tapi di hari ke-10 nanti ya. Intinya kalau ada conjunction setelahnya kok nggak ada subjek predikat, nggak perlu dianggap conjunction. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pasti di situ sebelumnya titik-titik ada preposisi for. Setelahnya titik-titik nabrak preposisi lagi with. Nah, preposisi ini harus diisi kata benda dulu sebagai objek ya. Sebelum nabrak preposisi yang lain atau bagian kalimat adverb yang lain lagi. Oke. Jadi di sini kita masukkan objek yaitu kata benda atau kata ganti. Nah, di pilihan ganda itu panjang-panjang, teman-teman. Masih ingat yang memperpanjang kata benda di objek atau di subjek itu adalah kata sifat. Jadi cari urutan kata sifat dan kata benda. Ini materi kita kemarin, ya. Nah, cari ABCD yang kata sifat kemudian kata benda. Kalau yang alpha ada kata sifat more accurate tapi nggak ada kata benda nabrak preposisi lagi than, teman-teman. Nggak bisa ya yang alpha. Kalau yang bravo di situ ada kata sifat more accurate menjelaskan kata benda sundials. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie sundials kata benda, nah yang bikin salah dia ketambahan kata keterangan cara. Keterangan cara itu nggak boleh menjelaskan kata benda, teman-teman. Karena cara itu menjelaskan pekerjaan. Misalkan saya berlari dengan cepat. Nah, dengan cepat itu caranya. Menjelaskan kata kerja berlari. Saya belajar dengan giat. Dengan giat itu adalah caranya menjelaskan kata benda, menjelaskan kata kerja belajar. Gitu ya. Dan more accurately itu dengan lebih akurat. Nah, sedangkan sundials itu kata benda, bukan kata kerja. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta sama kayak yang alpha, sebelum preposisi dan itu nggak ada kata benda sama sekali. Jadi jawaban satu-satunya hanyalah yang bravo. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan, perkembangan dari alat penanda waktu mekanik membantu penelitian atas sundials yang lebih akurat. Sundials itu gini teman-teman, alat penanda waktu atau penunjuk waktu yang menggunakan matahari. Contohnya obelisk itu ada yang berteori kalau itu untuk menandakan waktu gitu ya. Jadi melihat bayangan matahari. Itu jam berapa seperti itu. Itu namanya sundials, gitu ya. Yang dengan itu dipakai untuk regulate time itu maksudnya untuk mengawali atau mencarikan teori tentang itu gitu ya. Karena regulate itu artinya sebenarnya mengatur. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya bravo. Oke, lanjut lagi. Nah, ternyata sudah habis teman-teman. Itu tadi adalah penjelasan tentang keterangan. Nah, sebelum saya tutup dan sambil saya absen sebentar, mungkin ada yang teman-teman ingin tanyakan dulu, monggo teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sambil saya absen ya. Oke, sudah saya absen. Kemudian di chat tadi sepertinya ada yang chat. Oke, Mister untuk more itu tidak selalu diikuti oleh than kah? Jawabannya tidak selalu, Miss. Walaupun sering dikasih than, tapi tidak selalu. Jadi perbandingan itu tidak kita ikuti yang dibandingkan dengan apa nggak masalah, teman-teman. Gitu ya. Gimana, Miss? Dapat maksud saya? Atau misalkan kalau teman-teman penasaran dengan penggunaan more yang artinya lebih ya, yang keterangan yang hari ini kita pelajari, kita bisa membuka seperti biasa. Kita cari di kamus, sebentar saya bukakan kamus dulu teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, sekarang kita cari kata more ya. Coba kita cari di contohnya, kira-kira di kamus ada nggak? Nah ini contohnya teman-teman. You'll have to be more careful next time. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada kata more careful, lebih teliti atau lebih hati-hati, tapi setelahnya nggak ada then.
Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah more yang artinya lebih itu selalu diikuti dan jawabannya tidak selalu, Miss. Contohnya yang contoh pertama ini, you have to be more careful next time. Seperti itu. Dapat ya, Miss Windy? Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Sepertinya aman dan saran saya tetap sama teman-teman. Semakin ke belakang semakin sulit, tapi semangat. Nanti tetap saya akan kasih latihan buat teman-teman. Teman-teman tolong kerjakan ketika punya waktu luang gitu ya. Baik, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day everyone. See you next time. Thank you, Mister. See you Sama-sama next teman-teman. time.